Alhamdulillah, Alhamdulillahi al-malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'alal jismiyah wal jihati waz zaman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, mari kita kembali bersama-sama untuk menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur karena Allah telah memberikan waktu, syukur karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada detik ini kita diberikan kesempatan, kita ditakdirkan untuk berada di tempat yang mulia, yaitu baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah di bumi, di Masjid Utsman bin Affan, yang fa insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kemudian dalam keseharian kita, dalam setiap detik kita, dalam setiap hela nafas kita harus selalu diimbangi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bahwa Allah telah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya la in syakartum, kalau kemudian kita mau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, ketika kemudian kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah menyampaikan inna adzabi lasyadid, mengancam dengan bahwa sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih dan pasti manusia tidak akan mampu untuk menghadapi siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga sebagai implementasi dari bahwa kita diberikan kehidupan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Siapa yang akan menjamin bahwa ini adalah bukan sujud terakhir kita hari ini? Oleh karena itu, maka di kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan, khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk kita semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud meningkatkan kualitas adalah sebagai implementasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya seorang muslim ketika hari ini dan hari esok, hari ini dan hari kemarin kualitasnya sama saja, termasuk orang-orang yang dilingkupi dalam kerugian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara wa btuliya fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghfara thumma sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qal ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Rawahu At-Tabarani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberikan lalu bersyukur, wa betulia fasabara, dan ketika diuji ia bisa bersabar, wa zalama fastaghfara, ketika dia menzalimi lalu dia mau untuk meminta maaf, wa zulima faghfara, ketika dia dizalimi dia mau untuk memaafkan. Summa sakata, setelah Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu, beliau terdiam. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ma lahu, wahai Rasulullah, ada apa denganmu? Kemudian qal ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang yang ketika diberi dia bersyukur, orang yang ketika diuji lalu dia bersabar, orang yang ketika melakukan kezaliman dia meminta maaf, orang yang ketika dizalimi dia mau memaafkan. Kata Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memperoleh keamanan, artinya aman dari siksa kubur, dan kemudian wa ulaika hum wa hum muhtadun, dan kemudian mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan ada 4 keutamaan seorang muslim. Yang pertama, ketika dia diberi, maka dia mampu untuk bersyukur. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Rawahu al-Bukhari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwa ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yang kebanyakan manusia lalai akan 2 nikmat tersebut. Apa 2 nikmat tersebut? Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua yaitu nikmat waktu luang atau nikmat sempat. Hadis riwayat Bukhari. 1400 tahun yang lalu Nabi telah mengingatkan bahwa ketika nanti pada masanya manusia ketika diberikan 2 nikmat, yaitu nikmat sehat, yaitu kemudian nikmat waktu luang, waktu sempat, tetapi manusia lalai. Sebagai contoh bahwa hari ini kita berada di tempat yang mulia untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, kita setidaknya memiliki 2 nikmat. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Banyak orang yang pada detik ini diberikan kesehatan, tetapi dia tidak menyempatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, banyak orang mungkin mempunyai waktu luang, tetapi kemudian dia belum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mempunyai kesehatan, dia mempunyai kesempatan, tetapi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, ketika kemudian kita diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari syukur tidak hanya berhenti ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi implementasi yang lebih luas daripada syukur adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan untuk dimaksimalkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan seorang muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar ketika diuji. Sabar dalam menghadapi cobaan. Seorang muslim ketika diuji oleh Allah, ini bukan berarti Allah ingin menjatuhkan kepada orang tersebut, tetapi pada hakikatnya ketika manusia diuji oleh Allah, pada hakikatnya adalah Allah ingin memberikan ujian cobaan untuk mengangkat lebih tinggi lagi derajat daripada manusia tersebut. Dalam kalimat yang lain, merunduk untuk melompat lebih tinggi. Jangan kita menganggap ketika diuji oleh Allah kemudian kita menganggap bahwa Allah lagi tidak suka denganku, Allah lagi tidak cinta dengan saya. Na'udzubillah. Kita harus ingat bahwa Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya. Kemudian Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diuji dengan putra-putrinya meninggal semuanya, harta bendanya habis, binatang ternaknya habis. Tetapi ini bukan berarti Allah sedang tidak suka dengan Nabi Ayub, tetapi Allah ingin mengangkat derajat Nabi Ayub, kemudian mendapatkan julukan imam daripada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ini juga yang perlu diimplementasikan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita semua. Ketika diuji oleh Allah, janganlah kita menganggap bahwa ini merupakan bahwa Allah sedang tidak suka dengan kita. Jangan sampai. Ini ketika diuji oleh Allah, hadapilah dan anggaplah bahwa ini merupakan jalan untuk melompat lebih tinggi, untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu adalah meminta maaf ketika mendolimi orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita tidak menyadari ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa hal tersebut kita telah menzalimi orang lain. Ternyata ucapan kita yang tidak disengaja ternyata menzalimi orang lain, membuat hati orang lain tersakiti. Ini baru kesalahan yang tidak disengaja. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang na'udzubillah kemudian kita sengaja, kita menyakiti orang lain, ucapan kita membuat orang lain sakit hati, tingkah laku kita membuat orang lain merasa malu. Maka kita menyadari akan hal itu sebagai muslim yang hebat. Rasulullah berpesan, ketika kita mendolimi, berani berbuat, maka berani meminta maaf. Ini adalah muslim yang hebat yang kemudian diarahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat zalim tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi ketika sudah terlanjur berbuat zalim, maka jangan segan, jangan malu ketika kemudian kita meminta maaf. Kemudian yang keempat, sebagai muslim yang menjadi muslim yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Memaafkan ketika dizalimi, memaafkan ketika disakiti,
memaafkan ketika orang lain menyakiti kita, berbuat salah kepada kita. Bahkan yang paling utama adalah sebelum orang lain tersebut meminta maaf, kita sudah memaafkan orang tersebut. Ini baru orang muslim yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya khatib berpesan untuk diri khatib pribadi, khususnya umumnya untuk kita semuanya. Mari kita untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan sesama muslim kita, karena tidak akan ada yang bisa diharapkan untuk kemajuan Islam selain kemudian umat Islam mau bersatu, umat Islam mau rukun, dan ini menandakan bahwa umat Islam tidak mudah untuk dipecah belah oleh siapapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim, faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkari wal baghi was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.